CGT Angkatan 11 Kota Ambon ingin izin di Pak Kapolsek ingin menyebarkan atau bagi dengan teman-teman terkait dengan pemahaman penerapan budaya positif di sekolah ini. Jadi nanti materinya itu akan saya bahas itu terkait pertama paradigma pembelajaran positif, kemudian ada namanya disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol seorang guru, keyakinan keras dan segitiga Kristus. Kira-kira menurut Bapak ujinya seperti yang saya dapat. Kapan mau dilaksanakan? Rencananya besok. Oke, jadi kita kondisikan ya. Siap. Kondisikan teman-teman guru ini mencari waktu yang pas, yang juga tidak mengganggu aktivitas mereka terutama aktivitas pelayanan pembelajaran kepada siswa. Sepanjang itu untuk meningkatkan semangat kerja guru, kemudian meningkatkan kapasitas dan kemampuan guru untuk mensuasanakan pembelajaran yang baik, ya saya mendukung dan silakan dibicarakan juga dengan teman-teman mengenai waktu pelaksanaan sehingga semua bisa berjalan. Ya, saya kira seperti mohon izinnya Pak, untuk saya bisa implementasikan ke teman-teman berbagai. Tadi ini beta tidak laksanakan sini di sini. Hari ini beta akan membagi. Oke, cuma beta ini butuh teman yang bisa kemudian berkolaborasi dengan Bapak Ibu. Ya, ini Bapak Ibu mohon maaf ini menyebarkan pemahaman terkait dengan penerapan budaya positif di sekolah. Jadi beta sangat yakin Bapak Ibu bahwa dari kegiatan ini hampir semua Bapak Ibu sebagai wali kelas itu sudah menerapkan atau Bapak Ibu sebagai seorang guru itu sudah menerapkan di kegiatan-kegiatan Bapak Ibu aktivitas Bapak Ibu selama ini. Namun perlu beta menebalkan lagi kembali bahwa dalam kegiatan ini Bapak Ibu ada namanya konsepsi inti budaya positif, yaitu perubahan paradigma positif, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia dan motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Mungkin pada kesempatan ini kita akan ulas satu persatu, tetapi kita yakin teman-teman semua sudah melaksanakan itu. Oke, untuk paradigma pembelajaran baru, yaitu kita sudah banyak mengikuti kegiatan, kita sudah banyak melakukan hal-hal yang positif, yang kemudian pada dasarnya pembelajaran itu terdiferensiasi. Artinya pembelajaran itu katong sih bisa menonton, ikut katong mau, tetapi kemudian kita menyesuaikan dengan kebutuhan anak pada dasarnya. Anak ini belajarnya modelnya begini nih, katong sih boleh ikut katong mau kalau anak-anak belajar. Oh, harus begini, tapi katong mengikuti anak maunya apa? Karena kita menginginkan itu kecepatan belajar anak itu ada di anak sendiri, jadi bukan ada di seorang guru. Jangan sampai katong kejar katong materi lalu katong mengabaikan anak-anak punya pengetahuan. Ujung-ujungnya memang nanti akan dikonsenkan dengan atau diintegralkan dengan P5. Bapak Ibu, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi katong biasanya yang katong ada di katong mindset ini, kalau katong mau menerapkan sesuatu pada anak itu sama katongnya pasti melakukan beta ini guru orang dewasa lebih dewasa dari anak-anak yang ada di katong punya, sehingga waktu katong terapkan di anak-anak itu yang ada ilusi seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu, beta kira ini semua punya. Jadi tinggal katong membayangkan apakah saat ini masih tetap dengan pola ini atau kemudian katong sudah beranjak berpindah dari perubahan yang mindset yang katong selama ini lakukan. Yang pertama itu disuruh kontrol murid. Jadi maunya itu katong ini setel murid mau kemana ikut kayak mos, katong arahkan kiri ke kanan ikut katong mau. Tanpa kemudian katong mempertimbangkan banyak hal yang ada di murid itu. Kemudian ilusi bahwa kritik, kalau katong kritik siswa yang bersalah itu dengan cara yang keras, usia ini salah, usia ini begini, tanpa kemudian katong menggali sebenarnya dia melakukan perilaku itu pasti ada dia pengalaman dari dia sendiri. Katong biasanya tidak mempertimbangkan hal itu, langsung menjustis bahwa usia ini begini, usia begini, itu yang katong lakukan. Jadi beta awalnya juga seperti itu Bapak Ibu, tetapi setelah beta mendapat materi ini, katong harus berubah memang. Jadi katong tanya dulu, alasan pasti ada.
karena setiap manusia itu pasti dia berbuat salah. Oke, ini perubahan paradigma dari stimulus respon dengan pendekatan terkontrol. Jadi ada dia perbedaan. Nanti materinya beta share di grup saja. Next, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran. Jadi bagaimana disiplin positif itu? Katong lakukan ke siswa itu harus dapatnya satu siswa itu sadar bahwa apa yang dilakukan itu baik, bahwa apa dia lakukan itu buruk. Itu. Next. Ya, ini nilai-nilai kebajikan. Kalau di Indonesia itu yang ini, yang kelima. Oke, ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Next. Ini 5 kebutuhan dasar manusia, ya ini semua ada pada dasarnya di manusia. Yang pertama itu dia ingin menguasai sesuatu, atau penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Ini pasti ada semua di namanya manusia, pasti ada nilai-nilai ini. Next. Oke, motivasi perilaku manusia ada 3 hal, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapat keimbangan penghargaan, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, ini konsep disiplin dengan identitas gagal ya. Jadi identitas gagal ini tapi masih banyak yang dilakukan banyak orang. Yang pertama itu memberikan hukuman. Katong sadar sebagai guru, memberikan hukuman kepada anak itu merupakan cara katong untuk pendekatan katong dengan anak. Ini yang terjadi. Jadi kita juga melakukan itu menyakitkan, tidak nyaman, membuat murid takut, memaksa dan segala macamnya. Jadi yang katong lakukan pada tahap ini, katong menganggap hukuman itu bagus buat anak. Lalu kemudian katong menjustis atau katong menginginkan anak itu mengikuti apa hukuman yang katong berikan. Tetapi lagi-lagi dasarnya seorang anak itu, dia punya problem itu adalah kemudian dia mau dimengerti dulu anak itu. Apalagi katong statusnya anak ini adalah di statusnya anak yang sudah dewasa ya, anak yang belajarnya dewasa. Katong punya anak-anak ini yang ada di SMK ini. Kemudian yang kedua, memberikan penghargaan. Biasanya juga kalau dalam kelas katong menerapkan atau siapa yang bisa katong berikan dia penghargaan dalam bentuk benda atau kemudian pujian berlebihan, itu membuat yang lainnya itu pasti tahu. Benda ini bisa lain berarti karena dia saja, ibu guru ini, bapak guru ini, dia saja, dan seterusnya. Jadi harapan beta berharap sungguh dan berharap banyak dari bapak ibu untuk kedepannya kita tidak lagi menggunakan prinsip hukuman dan penghargaan itu kepada anak, tetapi yang kita gunakan next. Ya, yang kita gunakan konsekuensi ini masih juga harus dipertimbangkan. Mulai dari penguatan jangka pendek. Kalau konsekuensi ini dia sifatnya jangka pendek. Habis pertemuan hilang, habis mengajar hilang, begitu. Tapi yang katong kembali adalah katong menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini pertama, bapak ibu murid itu dia harus bisa bertanggungjawabkan apa yang diperbuat. Mau dia menjawab soal dengan salah, mau dia kemudian berperilaku kemudian menurut katong adalah salah, maka wajib katong kemudian bapak ibu untuk mencari murid itu dia bisa bertanggung jawab secara penuh. Yang kedua, nanti di sini katong kesepakatan peraturan akan dibangun bersama anak-anak nanti. Jadi ini ciri-cirinya bukan untuk tidak ada paksaan. Jadi katong menghindarkan dengan mencari usai paling begini, usai betah potong usai dan segala macamnya. Beta juga lakukan itu bapak ibu. Tetapi kemudian awalnya beta bilang itu bagian daripada hukuman dan konsekuensi yang dilakukan sebagai seorang guru kepada siswa. Tetapi setelah perkembangan, kalau dulu oke, kalau sekarang tidak, siswa itu dia maunya kita berharap sungguh lagi sekali lagi beta katakan, katong berubahnya arahnya katong ke segitiga restitusi. Di segitiga restitusi ini, bapak ibu harus tanya anak, kenapa dia sih bikin tugas? Apa alasannya? Kalau seandainya dia sudah mengungkapkan alasannya panjang lebar, bapak ibu akan tahu bahwa oh dia alasannya seperti ini. Bapak ibu berputar kalimatnya lagi, dikembalikan. Kalau umpamanya siswa itu seorang guru, lalu kata siswa, kata si kerja tulis bagaimana perasaan siswa tersebut sebagai seorang guru, maka di situ akan mendapatkan jawaban. Lalu terakhirnya kita selesaikan secara kekeluargaan atau ada problem solvingnya di situ. Proses kontrol dari restitusi. Jadi hukuman itu kemudian membuat rasa bersalah teman, pemantau, dan manajer. Beta berharap dari 5 langkah ini katong berada di posisi ini.
Katong berada pada posisi manajer. Di posisi manajer yang ideal adalah kemudian menyenangkan semua alasan ini diperbuat siswa. Dan katong tidak boleh memaksakan, sekali lagi tidak boleh memaksakan. Katong pun kehendak itu ada di siswa harus mengikuti. Tetapi sebagai seorang guru bukan saja mengajar, tapi bisa bukan saja mendidik, tapi dia harus menuntun. Menuntun siswa inilah yang kemudian katong lakukan dengan sifat manajer ini, yaitu bagaimana kemudian pendekatan katong dendong, selesaikan, sampaikan apa yang menjadi kendala dan seterusnya. Di situ kan Bapak Ibu akan kemudian menjadi guru-guru profesional. Beta yakin itu. Oke, ini contoh penerapannya. Kalau di lainnya itu Bapak Ibu bisa baca sendiri, tapi kalau di manajer ini, apakah kamu tahu kesalahan? Jadi katong tanya dong. Kemudian kira-kira bagaimana kalau memperbaiki kesalahan itu? Dia tinggal pengembangan kalimatnya dari katong, pertanyaannya itu dari katong sebagai seorang guru. Next, 3 menit lagi. Oke, yang kedua yang terpenting dari slide ini adalah keyakinan kelas. Di keyakinan kelas ini Bapak Ibu, sebelum katong mengajar, itu bisa Bapak Ibu lakukan pendekatan dengan anak, dan kemudian wajib Bapak Ibu dengan anak-anak itu membuat kesepakatan kelas supaya kelas itu dia nyaman. Contoh, Bapak Ibu mau bawa motor, itu kan pasti ada rambu-rambu harus dilalui, belok kiri, boleh kanan, kalau ada auto di depan harus rem. Saya boleh ikut mau Bapak Ibu. Di sini juga sama dengan Bapak Ibu menerapkan dalam kehidupan sebagai seorang guru. Maka Bapak Ibu harus ikuti kesepakatan ini dibuat dengan anak. Kalau terlambat seperti apa, kalau anak-anak si kerja tugas seperti apa, kalau anak-anak si aktif dalam kelas seperti apa, kalau anak-anaknya seterusnya. Dikembangkan Bapak Ibu dengan anak-anak saja. Next, yang pertama itu nilainya, katong mengajarkan anak itu supaya dia bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dia perbuat. Kemudian bisa menghormati orang lain, terutama menghormati dia diri sendiri. Kemudian dia bisa membuat komitmen, tujuan dan seterusnya. Kemudian bisa keselamatan, kesehatan, dan tergantung di peraturan yang katong terapkan. Kalau katong bikin satu peraturan, pas ada dia tujuan. Contoh, katong mau tujuan anak itu tepat waktu hadir dalam kelas. Berarti mungkin tujuannya di sini, keyakinan kelasnya di sini ada disiplin terhadap waktu, menghargai waktu. Katong mau anak-anak itu kalau guru berbicara dan diam, berarti itu saling menghargai orang. Katong mau anak-anak kemudian mengajarkan tugas tepat waktu, menyelesaikan sesuatu dengan tepat waktu, berarti itu anak-anak itu dia punya tanggung jawab ada di situ. Jadi katong mendidik anak itu kemudian dia ke depan di luar sana begini, teorinya begini. Anak yang biasa katakan capdong itu cendengar, bandel dan seterusnya. Tapi kemudian kalau katong bangun dia jiwa lebih dulu, dong menjadi orang besar atau menjadi apapun, dong takut. Yang pertama itu dong ya katong dari jauh takut. Tapi Bapak Ibu yakin kasih, Bapak Ibu tuntun anak-anak paling baik, tapi jiwanya tidak terbangun. Anak ini paling bagus. Dia jadi orang besar, dia belum tentu katong baku dapat dia takut. Sapa katong lebih dulu. Tetapi kalau anak yang bandel, Bapak Ibu bangun dia penjiwa, dia kan berkesan tuh di dalam jiwa tuh. Kalau beta dulu, kalau ibu itu saya nasihat beta, pemain Ibu Nur saya nasihat beta sih akan jadi begini, terakhir ini Ibu Nur. Karena orang terakhir memberikan dia kesan itu untuk dia termotivasi. Maka masih jauh sana sebagai, aduh Ibu Nur ibu singkaran beta, Ibu Nur lupa, itu kira-kira begitu dari kampung Ibu Nur lupa. Bisa apa? Iya, saya bergantung, maksudnya bergantung sama pilih di amplas, tapi Ibu Nur lupa itu anaknya. Siapa kan? Beta itu ahli yang dulu Ibu pas terakhir kasih beta nasihat lah, beta masuk polisi, beta musuh, sekarang suruh jadi kopral dan rali. Beta minta Bapak Ibu, katong semua lakukan bangun anak-anak pun jiwa dulu. Kayak seperti judul lagu Indonesia kan bangun jiwa raganya itu. Oke, membuat kesepakatan kelas. Jadi yang ini tadi beta bilang, di kelas itu Bapak Ibu harus sebelum mengajar bangun kesepakatan kelas dengan anak. Supaya satu tujuan itu bisa terkapir, katong intinya kemana. Lalu kemudian tujuan itu akan tercapai kecuali dilandasi dengan katong saling menghormati, anak-anak disiplin, guru harus juga disiplin dan seterusnya. Jangan katong berikan hukuman ke guru ke siswa, baru anak-anak itu guru melakukan kesalahan tidak dihukum. Ini tidak balance, tidak saling apa ya istilahnya saya baku dapat. Jadi dari segi 3 restitusi tadi, next juga. Jadi ya next, ya ini bentuknya Bapak Ibu. Jadi katong menstabilkan identitas. Apa yang katong stabilkan kalau anak-anak buat salah? Katong tanya dia alasan dulu. Jangan yang menjustis. Jangan menjustis bahwa dia begini. Iya, kalau habis kita kira seperti itu, intinya Bapak Ibu lakukan segitiga restitusi untuk anak-anak. Ya, karena habis apabila itu boleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya di pagi hari ini? Baik. Masih tetap semangat ya? Hari ini kita akan belajar hari ini terkait mata pelajaran kita dalam matematika. Kita akan membahas materi peluang. Tapi sebelum kita membahas materi peluang, kita membuat kesepakatan kelas dulu. Supaya tujuannya kelas kita itu menjadi nyaman, aman. Semua harus mengetahui kesepakatan yang kita buat. Oke, semua pandangannya di depan. Lalu saya akan membagikan. Atau ada mau kasih masukan untuk kesepakatan kelas itu bentuknya kayak bagaimana? Coba ayo. Tidak terlambat. Oh ya, tidak boleh kan? Apa lagi? Disiplin terhadap apa? Apa lagi? Ada pakaian rapi. Apa lagi? Tidak boleh bolos. Ya, apa lagi? Ya. Ya, tidak boleh bullying teman-temannya. Apa lagi? Tidak boleh ribut dalam kelas. Oke. Semua sudah betul. Sekarang saya akan bagikan 2 kertas ini. Masing-masing dari Anda kemudian menulis kesepakatan kita lalu tempel di depan. Oke? Saya akan bagikan atau satu orang minta bantu? Dari ini, bantu untuk 2 jalur ini silakan dibagikan. Yang ini lagi dibagikan, yang ini lagi dibagikan. Ya, satu-satu lepas satu. Ya, sekarang yang lain diam ya, satu orang saja yang bagi. Silakan dibagi kertasnya lalu ditulis kesepakatan Anda mau Anda untuk belajar hari ini itu seperti apa. Ingat, kesepakatan kelas ini kita buat, kita merencanakan kelas kita akan nyaman sesuai dengan keinginan kita bersama. Apabila ada kemudian dari Anda semua melanggar peraturan kelas, maka kita kembalikan ke peraturan kelas. Kita lihat lagi kesepakatan kelas yang kita sudah buat. Oke? Silakan Anda tulis kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Ya, yang sisanya boleh dikembalikan. Oke. Ya, tidak usah tulis nama. Kesepakatan tulis kesepakatan Anda saja di situ. Tidak usah menulis nama. Yang Anda tulis di sini adalah keinginan Anda kelas kita itu seperti apa? Nyaman, apalagi tidak saling mengganggu, apalagi mengumpulkan waktu tugas tepat waktu, apalagi hadir sesuai tepat waktu dan seterusnya. Oke. Ya, masing-masing satu aja. Silakan ditulis 1 dan 3. Saya kasih waktu 2 menit. Tulisannya kesepakatan sudah kita tempel bersama. Oke, sudah? Oke. Kalau yang sudah, boleh silakan ditempel di kertasnya. Ayo, silakan ditempel. Ya. Siapa lagi? Tempel silakan. Ya. Dirapikan dulu ya. Kita rapikan dulu ya. Oke. Sopan kepada guru, baik. Tidak boleh ribut dalam kelas, bagus. Pelan-pelan. Oke, yang ini sudah selesai. Kembali aja. Dalam bombat masing-masing. Hitungan ketiga, semua duduk dengan tenang, tidak ada lagi yang saling ngobrol. Oke, hari kita sudah sepakat ya, tidak boleh ada orang lain ngobrol, ada orang lain lagi yang bicara. Kita sepakati. Kita sudah sepakat untuk saling menghargai dan saling menghormati. Kalau satu berbicara maka yang lainnya harus ya, ayo duduk. Ya, nanti saya rampungkan di sini
kita akan baca kesepakatan kita bersama. Yang pertama disiplin waktu ya, kita sepakat ya. Disiplin waktu, kemudian ada kelas harus bersih, oke. Tidak ada pembulian, oke boleh. Dilarang membuang sampah pada bukan pada tempatnya, baik, oke. Kemudian kelasnya harus nyaman dan tentram, bagus. Mendengarkan guru saat berbicara, disiplin waktu. Oke, mengumpulkan tugas tepat pada waktunya, bagus. Saling menghormati antara satu, harus kerjasama dan seterusnya. Oke, kita sepakat ya pembelajaran kita hari ini. Kita akan sepakati sesuai kesepakatan yang kita buat. Berikan aplaus untuk kita semua.